Selamat pagi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Sulfadria. Kami dari kelompok 8 Teknologi Pendidikan. Dan di sini kami akan membahas tentang desain instruksional berbasis teknologi. Yang pertama ada pengertian pendekatan desain instruksional. Adalah metode yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan proses pembelajaran secara sistematis dengan tujuan memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pengajaran. Nah, selanjutnya ada model-model desain instruksional. Yang pertama itu ada model ADI, memiliki 5 fase utama dalam proses desain instruksional. Nah, pertama ada analisis, design, development, implementation, sama evaluation. Nah, yang kedua ada model DIG dan CARI. Komponen utamanya yaitu mengidentifikasi tujuan instruksional berdasarkan analisis kebutuhan dan tugas. Yang kedua ada melakukan analisis instruksional termasuk memetakan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilalui peserta didik. Yang ketiga ada menganalisis peserta didik dan konteks untuk memahami karakteristik peserta dan lingkungan belajar. Yang keempat ada merumuskan tujuan spesifik yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses pembelajaran. Yang kelima ada menyusun instrumen penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan. Yang keenam ada merancang strategi instruksional yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh mengembangkan dan memilih materi pembelajaran yang tepat. Yang kedelapan mengimplementasikan pembelajaran dalam bentuk yang dirancang. Kesembilan, melakukan evaluasi formatif untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan revisi. Yang ke-10 adalah melakukan evaluasi sumatif untuk menilai efektivitas keseluruhan program. Nah, selanjutnya yang ketiga ada model CAM. Nah, di sini ada 8 elemen penting. Yang pertama, identifikasi masalah instruksional yang spesifik. Yang kedua, identifikasi karakteristik peserta didik. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang keempat, merancang kegiatan belajar yang mendukung pencapaian tujuan. Kelima, menyusun konten pembelajaran yang diperlukan untuk kegiatan belajar. Keenam, menyusun alat penilaian yang valid dan reliable. Yang ketujuh, menentukan sumber daya belajar seperti teknologi atau materi pembelajaran lainnya. Kedelapan, evaluasi yang dilakukan selama dan setelah implementasi pembelajaran. Keempat ada model Azure, adalah model yang mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Model ini sering digunakan dalam lingkungan pendidikan yang menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama ada menganalisis peserta didik. Yang kedua ada menetapkan tujuan. Yang ketiga ada memilih metode, media, dan materi. Yang keempat ada menggunakan media dan materi. Selanjutnya ada model yang kelima yaitu 4 Component Instructional Design. Model ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ada tugas pembelajaran, yang kedua ada informasi pendukung, yang ketiga ada informasi tepat waktu, yang keempat ada latihan bagian tugas. Selanjutnya ada model yang terakhir, model yang keenam adalah model 9 peristiwa. 9 peristiwa pembelajaran yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif. 9 peristiwa ini mencerminkan urutan langkah-langkah yang harus diambil oleh instruktur untuk mendukung pembelajaran. Yang pertama, ada menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, ada memberitahukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada menstimulasi. Selanjutnya ada integrasi teknologi dalam desain instruksional, memiliki 8 aspek penting. Yang pertama ada peningkatan aksesibilitas dan fleksibilitas. Yang kedua ada penggunaan media interaktif. Yang ketiga ada kolaborasi dan pembelajaran sosial. Yang keempat ada penggunaan e-learning, analitis, dan AI. Yang kelima ada realitas virtual dan realitas tertambah. Yang keenam ada model learning. Yang ketujuh ada pembelajaran jarak jauh dan hibrid. Yang kedelapan ada evaluasi dan penilaian. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu desain instruksional berbasis teknologi merupakan pendekatan inovatif dalam pembelajaran yang menggabungkan prinsip-prinsip desain instruksional dengan kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Berbagai
berbagai metode seperti learning, blended learning, serta pemanfaatan AR dan VR semakin memperkaya pengalaman belajar. Namun penerapan desain instruksional berbasis teknologi juga menghadapi tantangan seperti kesiapan tenaga pendidik, akses terhadap infrastruktur teknologi, serta kesenjangan digital di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat termasuk pelatihan bagi pendidik, penyediaan fasilitas yang memadai, dan kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam pembelajaran. Dengan perencanaan yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, desain instruksional berbasis teknologi dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Thank you, everyone. Thank you, Elmore. Go!